Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, em, dosen pembimbing analisis perancangan berbasis objek (PBO), Pak Adi. Sebelumnya, saya kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari eh, UAS tugas kami, yaitu Sistem Informasi Anapalus Printing, yang disusun oleh ada anggota-anggotanya, Anapalus Ridho Abdi Nugroho dengan NPM 12, saya sendiri Aji Firmansyah dengan NPM 04, Muhammad Kesban Ramazan NPM 116, dan yang terakhir terakhir Muhammad Rahul Sani dengan NPM 11. Lanjut. Berikut latar Bagian belakang. latar belakang, sini ada bisnis yang kami pilih untuk dianalisis dalam pembuatan sistem informasi berikutnya adalah usaha percetakan milik dari orang tua dari salah satu anggota kami. Percetakan ini berskala kecil dan melayani beberapa kebutuhan cetak, mulai berdasarkan undangan, brosur, stiker, banner, sampai print dokumen. Lokasi bisnis berada di Cibinong, Kabupaten Bogor. Seluruh proses pemesanan waktu ini dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan Gmail. Pelanggan mengirim arsip desain berukuran cetak dan jumlah pesanan secara eksklusif melalui chat. Proses komunikasi berlangsung dua arah untuk konfirmasi, revisi, dan ketikan digital. Ketika pengambilan atau pengiriman output cetakan. Antara pemilik bisnis kurang tahu sistem digital yang lebih kompleks, belum terdapat sistem pencetakan digital otomatis ataupun integrasi menggunakan sistem pembayaran online. Semua pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun secara non-tunai waktu pengambilan barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lalu Raul. selanjutnya, untuk tujuan kami melakukan penelitian dan perancangan sistem informasi Anapalus Printing ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi layanan percetakan yang terintegrasi dan berbasis digital. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pemesanan layanan percetakan bagi para pelanggan, efisiensi dalam proses administrasi pesanan dan pengambilan hasil cetak, meminimalisir kesalahan percetakan, pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual, lalu menyediakan informasi status pemesanan dan ketersediaan layanan secara langsung atau real time. Pada profil bisnis terdapat biodata narasumber. Nama usahanya adalah Anapalus Printing. Pemilik usaha tersebut adalah di Junaidi dan berlokasi di Jalan M. Thohir, RT 1 RW 3, nomor 3 Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat. Anapalus Printing adalah sebuah usaha toko percetakan. Percetakan ini berskala kecil dan melayani beberapa kebutuhan cetak mulai berdasarkan undangan, brosur, stiker, banner, sampai print dokumen. Selanjutnya, nah, pada proses bisnis yaitu alur usaha percetakan ini dimulai berdasarkan proses pemasaran sederhana melalui status WhatsApp atau kenaikan pangkat berdasarkan ekspresi ke ekspresi. Apabila terdapat pemesanan masuk, pemilik akun mempelajari arsip, mencetak sinkron kebutuhan, kemudian menginformasikan kapan output cetakan mampu diambil. Produksi dilakukan menggunakan mesin printer skala rumahan. Dalam masalah cetakan brosur, percetakan ini akan bekerja sama menggunakan vendor percetakan lain. Hasil cetakan yang sudah terselesaikan umumnya diambil eksklusif sang pelanggan atau pada beberapa masalah di antar sang pemilik bisnis. Selanjutnya. Nah, kendala bisnis pada Anapalus Printing ada dua. Yang pertama adalah mulai kalah bersaing dengan percetakan lain yang menerima pesanan online. Dan yang kedua mulai sepinya orderan dari pelanggan di Anapalus Printing. Selanjutnya.
Nah, solusi yang kami tawarkan adalah membuat sistem pemesanan online sederhana dan melakukan pengembangan branding bisnis supaya pelanggan tertarik dan melakukan pemesanan di Anaplas Printing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aji. Selanjutnya fungsional requirement. Yang pertama itu melakukan registrasi dan login pelanggan atau admin. Yang kedua, menampilkan daftar barang yang tersedia di toko percetakan dengan deskripsi dan harga yang lengkap. Yang ketiga, memungkinkan pelanggan memilih pesanan yang diinginkan secara online. Yang keempat, mengelola data pelanggan dan barang yang dipesan. Yang kelima, menampilkan riwayat hasil pemesanan serta transaksi pelanggan dan admin. Yang keenam, menghasilkan bukti transfer pembelian. Selanjutnya bagian role. Bagian A, penjual berperan sebagai pengelola pesanan dari pembeli yang memesan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pihak penjual akan melakukan pengerjaan setelah pembeli melakukan transaksi down payment. Setelah pesanan selesai, pihak penjual akan menginformasikan pembeli untuk segera melakukan pengambilan pesanan dan melakukan full payment atau bisa juga melakukan pengiriman. Bagian B, pelanggan berperan sebagai memesan sesuai apa yang mereka inginkan. Setelah melakukan down payment hingga akhirnya diterima oleh penjual. Selanjutnya bagian fitur sistem. Fitur sistem ini terbagi dua. Ada fitur untuk pemesan dan fitur untuk penjual. Fitur untuk pemesan, yang pertama itu ada fitur registrasi dan login. Kedua, fitur melihat daftar barang. Yang ketiga, fitur melihat daftar pesanan. Yang keempat, fitur melihat detail pesanan. Yang kelima, fitur melakukan transaksi. Yang keenam, fitur melihat riwayat pesanan. Yang ketujuh, fitur melihat profile. Yang kedelapan, itu fitur mengedit profile. Bagian fitur untuk penjual. Yang pertama itu ada fitur registrasi dan login, fitur kelola data pemesan, fitur kelola data barang, fitur kelola data pesanan, fitur kelola data transaksi, dan yang terakhir fitur membuat laporan pesanan. Selanjutnya bagian flowcard. Di sini pertama start dan login. Setelah login, pemesan memilih barang yang akan dipesan. Selanjutnya, pemesan melakukan transaksi dan konfirmasi pemesanan. Selanjutnya, pihak penjual akan membuat barang yang dipesan. Selanjutnya, konfirmasi bahwa pesanan telah selesai. Selanjutnya, melihat pesanan sesuai atau tidak. Jika tidak, konfirmasi pesanan akan dibuat ulang dan akan kembali ke penjual membuat barang yang dipesan lagi yang sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan. Dan setelah pesanan sesuai, maka selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini terdapat persona pada pemilik Anaplas Printing bernama Junaidi. Ini terdapat latar belakang. Junaidi sudah menjalankan usaha Anaplas Printing selama 18 tahun. Selama ini dia sudah bertemu dengan berbagai macam pelanggan dengan pelayanannya yang baik dan ramah, membuat pelanggan sering datang untuk membuat pesanan media cetak dan Anaplas Printing. Pengalaman kerja Junaidi itu bekerja di Anaplas Printing dari 2007 sampai sekarang. Frustasi atau pain points-nya ada dua, yaitu terkadang ada keterlambatan dalam penyelesaian barang, dan yang kedua, pelanggan mulai sepi karena kalah dengan percetakan yang mulai menggunakan aplikasi atau web. Selanjutnya, nah di sini ada aktor yang terlibat. Yang pertama ada penjual atau admin. Penjual berperan sebagai mengelola pesanan dari pembeli yang memesan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pihak penjual akan melakukan pengerjaan setelah pembeli melakukan transaksi down payment.
Setelah pesanan selesai, pihak penjual akan menginformasikan pembeli untuk segera melakukan pengambilan pesanan dan melakukan full payment atau bisa juga melalui pengiriman. Yang kedua ada pelanggan. Di sini pelanggan berperan sebagai memesan sesuai apa yang mereka inginkan setelah melakukan down payment. Hingga akhirnya diberitahukan oleh pihak penjual dan dapat mengambil pesanan setelah melakukan full payment. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haji. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada penjual, admin, dan pelanggan. Ini penjual dan admin itu satu orang yang sama. Pertama itu pelanggan melihat produk dan pelanggan memilih produk, setelahnya melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran dan melihat status pesan. Lalu setelahnya penjual menerima pesanan dan memproses pembayaran. Setelahnya memverifikasi pembayaran bahwa pembayaran telah masuk. Setelah pembayaran masuk, penjual melakukan pengiriman setelah barang selesai. Dan bagian admin, admin bertugas hanya untuk mengelola produk dan mengelola data pelanggan. Selanjutnya akan Selanjutnya ada dibacakan table oleh master teman dan saya. transaksional. Di sini ada table master yang berisikan table yang pertama table pelanggan, yang kedua table produk, dan yang ketiga table karyawan. Selanjutnya, nah pada table transaksional terdapat 4 table yang terdiri dari table pesanan, table pembayaran, table detail pesanan, dan table pengiriman. Selanjutnya, Lalu akan dibacakan oleh Raul. selanjutnya untuk IRD. IRD-nya dari pesanan itu memiliki detail pesanan, ID detail, subtotal, harga satuan, jumlah, ID produk, ID pesanan. Lalu dari pesanan memiliki ID karyawan, status pembayaran, total harga, tanggal pesanan, ID pesanan, dan ID pelanggan. Dari pesanan membuat, lalu menuju ke pembeli ada email, ID pelanggan, tipe pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Dari pesanan dipesan ke produk, ada deskripsi, nama produk, ID produk, harga satuan, waktu estimasi. Lalu dari pesanan dibayar, pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, ID pesanan, tanggal dibayar, dan jumlah dibayar. Dari pesanan dikirim, pengiriman ada ID pesanan, tanggal kirim, ID pengiriman, kurir, nomor resi, status kirim. Lalu di bagian pesanan ditangani karyawan, nama, nomor telepon, ID karyawan, email, dan posisinya. Lalu untuk selanjutnya, ada kelas diagram. Untuk kelas diagram akan dilanjutkan oleh Kesben. Baik, masuk ke kelas diagram. Yang pertama, kita akan mulai dari tabel uh, pelanggan terlebih dahulu. Di sini tabel pelanggan akan tersambung ke tabel pesanan. Setelah masuk ke tabel pesanan, ada terhubung juga ke tabel produk yang terhubung juga ke detail pesanan. Tabel pelanggan juga terhubung dengan tabel pembayaran. Habis itu setelah pelanggan akan terhubung juga dengan tabel karyawan. Dan tabel pelanggan pun akan terhubung ke tabel pengiriman. Di sini ada sequence diagram.
Yang pertama ada sequence diagram login. Yang pertama dari customer akan melakukan akses ke halaman login dengan menginput username dan passwordnya. Dari sistem setelah mendapatkan input username dan password akan melakukan validasi. Jika validasi berhasil akan menampilkan atau menuju ke dashboard. Jika validasi username dan password gagal, maka akan mengirimkan notifikasi login gagal hingga akhirnya mengakses ke halaman register jika belum mempunyai akun. Di halaman register, customer akan melakukan input username dan password yang baru sehingga sistem akan membaca dan akhirnya menginsert data customer. Dan ketika eh, sudah tersimpan dari database akan mengirimkan verifikasi untuk mengakses ulang halaman login. Selanjutnya ada sistem diagram logout. Di sini dari customer ketika melakukan klik logout akan menghapus session atau token dan akan menandai dengan status selesai. Dari web server akan melakukan delete ke database dan akan mengirimkan oke. Dan ketika sudah berhasil akan ke redirect menuju login page. Selanjutnya ada sequence diagram pemesanan dari customer. Ketika customer sudah memilih barang di web server dan mengisi jumlah dan deskripsi produk di web server akan melakukan insert ke database dan ketika database berhasil akan mengirimkan tampilan konfirmasi ke customer. Yang berikutnya ada sequence diagram pembayaran. Dari customer akan melakukan pemilih untuk metode pembayaran di web server. Setelah melakukan pembayaran dan customer melakukan upload bukti DP hingga akhirnya memvalidasi file atau data dan akan menyimpan transaksi. Dari web server akan mengirimkan insert ke database dan jika selesai akan mengirimkan tampilan status bayar ke customer. Selanjutnya ada sequence diagram proses cetak dan notifikasi yang akan digunakan oleh admin. Admin akan melihat pesanan masuk melalui web server dan ketika pesanan sudah masuk, admin akan melakukan proses pencetakan dengan menandai status selesai. Dan dari web server akan mengirimkan insert ke database dan ketika berhasil akan mengirimkan notifikasi ke admin. Selanjutnya Lalu akan untuk selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram login pelanggan admin, itu ada dari mulai input email dan password, validasi format. Bila tidak berhasil, maka tampilkan pesan format salah, selesai. Bila berhasil, lanjut cek user di database. Bila tidak, tampilkan pesan user tidak ada. Lalu selesai, bila ada, maka cocokkan hash passwordnya. Kalau tidak, password salah. Kalau iya, buat session dan redirect, lalu selesai. Selanjutnya, lalu ada activity diagram pemesanan untuk pemesanan barang. Itu ada mulai, lalu lihat katalog, memilih produk, isi quantity dan detail, klik pesan, simpan pesanan, lalu tampilkan konfirmasi, dan selesai. Selanjutnya ada diagram produksi dan notifikasi selesai. Itu dari mulai, admin cek pesanan, proses cetak selesai, bila tidak lanjut produksi. Bila selesai, maka update statusnya selesai. Kirim notifikasi ke user, dan selesai. Lalu untuk activity diagram logout. Untuk logoutnya ada mulai, klik logout, hapus season, redirect login, dan selesai. berikut untuk mockup desainnya. Yang pertama ada halaman login di sini dan register. Di halaman login terdapat penginputan username dan password dan bisa melalui Google. Di halaman register, di sini ketika pengguna ingin melakukan registrasi jika belum memiliki akun. Yang kedua ada mockup desain display barang seperti ini.
Selanjutnya ada mockup desain keranjang pesanan. Ketika pembeli sudah memasukkan pesanan ke keranjang. Yang berikutnya ada mockup desain status pembayaran. Di sini ini adalah tampilan ketika status pembayaran telah berhasil. Selanjutnya ada riwayat pesanan. Selanjutnya ada detail pesanan. Dan selanjutnya ada deskripsi barang-barang yang tersedia di Anavalis Printing. Ya, itu saja tugas akhir, tugas em, mata kuliah analisis perancangan berbasis objek. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.